Kita start pertemuan kedua. Sebelum kita start, mungkin saya pengen liatin di Google Drive. Jadi materi yang akan kita deliver saya put di luar folder, ya. Dan reference material dari Stanford University, DeepMind, dan UCL, dan David Silver. Dan ada buku yang jadi mandatory read, ada 2 dari Ashwin Stanford University dan Sutton Book. Ini legendary book untuk reinforcement learning. Okay. So biasanya kalau book sangat heavy di mathematics, okay. Tapi seperti kita agree bahwa matematik itu satu-satunya bahasa yang bisa sama seluruh dunia. Jadi nggak usah takut dengan matematik. Matematik itu akan guide kita supaya pemahaman kita sama. Oke, saya tidak melihat ada language lain selain matematik yang bisa lakukan itu. Oke, kalau misalnya ada understanding yang missing, seperti kemarin saya bilang misalnya kayak Markov chain, konsep-konsep seperti itu, cari tutorial yang cocok buat kalian di YouTube. Ini ada yang normalized nerd, ini dia explain Markov chain dan Markov decision process very well, secara visual dan animasi. Ya, kalian butuh lihat ini sebelum masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum masuk ke pertemuan kedua, sebaiknya cari penjelasan multi-arm bandits yang mudah dilihat, jadi karena materi akan heavy on mathematics, tapi konsepnya sebenarnya easy to understand, ya. Jadi cari bantuan di YouTube untuk explain konsep multi-arm bandits. Ini salah satu contoh sehingga kalian bisa familiar dengan konsepnya. Oke, nanti kita akan publish second episode the reinforcement learning di sini. Let's start the materinya. Saya akan menggunakan yang dari Ashwin Rao, ICME Stanford University. Terakhir dia deliver di tahun 2021. Original materinya ada di dalam Google Drive. Oke. So, multi-arm bandit ini adalah contoh paling sederhana dari model reinforcement learning yang bisa melakukan exploration versus exploitation secara bersamaan. Oke? So, kalian harus ngerti apa itu exploration, apa itu exploitation. So, kalau kita bilang bahwa reinforcement learning adalah belajar dari environment, untuk dapatin feedback sehingga kita bisa melakukan action yang mengoptimalkan suatu reward, maka kita harus bisa melakukan exploitation dan exploration secara bersamaan. Exploitation itu adalah kita memilih action, ya, atau choice yang terlihat yang terbaik gitu, ya, based on kita punya experience. Misalnya kalian sering datang ke satu restoran dan memang makanannya enak gitu, ya. Kalau kalian pengen exploit more, maka kalian akan terus datang ke restoran tersebut. Tapi exploration, ya, itu hal yang berbeda. Kita belum pernah coba sebelumnya, nggak ada experience sebelumnya. Balik ke contoh yang untuk restoran, misalnya saya tinggal di Depok, gitu, ya. Saya suka kuliner, saya pengen maksimalkan experience kuliner saya di Depok. Ada beberapa restoran saya udah tahu di Depok, misalnya restoran A di mall ini, gitu, ya. Saya udah tahu menu yang terbaik dan lain-lain buat saya yang bagus gitu. Tapi ada juga yang saya belum coba. Kalau saya terlalu banyak explore, bisa jadi experience kuliner saya tidak maksimal karena saya tidak pernah exploit lebih gitu, ya. Begitupun sebaliknya. Jadi maintain antara exploitation dan exploration itu penting untuk memaksimalkan objektif. Exploitation ini kita based on past experience, ya. Jadi kadang ada yang lebih bisa jadi greedy banget, ya, atau hanya pengen itu aja terus gitu, ya. Tapi dia akan miss di explore, ya. Contoh misalnya di restoran tadi, saya biasanya sering makan sate kambing misalnya. Tapi being greedy di satu tempat itu artinya saya nggak explore makanan lain yang ada di tempat itu.
Oke, so terlalu banyak exploitation juga jelek. Karena apa? Karena saya akan miss unexplore area atau unexplore restoran, bahwa saya nggak tahu ada restoran enak ternyata di Depok. Exploration juga menyangkut mengenai bagaimana kita menambah informasi gitu ya. Misalnya saya mau explore sesuatu yang saya belum pernah ke situ restorannya. Once saya explore, dan saya punya informasi lebih tentang restoran itu gitu ya. Tapi terlalu banyak exploration itu juga kita akan regret wasting time ya, karena kita nyoba-nyoba terus gitu. Jadi kita harus balance antara exploration dan exploitation sehingga kita bisa combine informasi dan kita bisa jadi greedy. Greedy itu mungkin bahasa Indonesianya serakah gitu ya. Jadi kita bisa balance antara information gain sama greedy gains sehingga kita punya hasil yang optimal. Oke, ini very natural. Setiap manusia pasti melakukan exploit dan explore. Contoh misalnya di karir manajemen kalian gitu ya. Kadang kalian exploit existing work dan kalian juga explore future work. Oke, untuk memaksimalkan kalian punya working experience. Oke. Di semua masalah seperti ini. Kita coba lihat example. Tadi saya kasih contoh mengenai restoran selection di Depok. Oke. Kalau exploit-nya artinya apa? Saya pengen masuk ke restoran favorit saya terus-menerus. Apa yang terjadi kalau saya terlalu banyak exploit secara greedy? Ya, saya nggak pernah experience restoran lain. Oke. Nah, tapi apa masalahnya kalau saya terlalu banyak explore? Saya terlalu coba-coba restoran, tapi saya nggak pernah exploit. Saya cuma nyoba-nyoba aja. Nah, pasti experience kulinernya pasti berbeda. Nah, ini sampel sederhana dari exploit dan exploration. Tapi apakah ini cuma di area situ? Di semua bisnis yang kalian jalanin, baik itu di financial services, healthcare services, oil drilling services, gaming, advertising services, e-commerce services, this is happen. Oke? So, coba kita bayangkan advertising online banner. Oke? So, kalau saya terlalu exploit dari previous klik yang ada dilakukan oleh consumer, oke? Jadi dari misalnya saya put satu advertisement sukses gitu ya. Click through rate-nya naik gitu. Tapi saya terus yang sukses aja. Nah, itu akan membuat regret atau penyesalan karena kita tidak mengeksplor bahwa kalau saya show new advertise, mungkin dia juga suka gitu. Oke? Di online drilling misalnya. Kalau saya udah tahu satu location untuk eksplorasi minyak misalnya, kita drill di situ terus, tapi kita lupa bahwa mungkin ada lokasi lain yang lebih banyak dia punya kandungan minyak gitu ya. Play game pun begitu, healthcare pun begitu. Misalnya kita mau bikin medical healthcare service, misalnya dokter exploit hanya obat tertentu aja, dibanding dia explore obat yang baru gitu ya untuk pasien dengan penyakit tertentu. Jadi exploration happen naturally in our life. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita buat mathematical model untuk exploration dan exploitation untuk membalance kedua itu. Oke? Ini rada berbeda pola pikirnya kalau kalian belajar supervised learning, unsupervised learning. Supervised learning sudah pasti belajar dari previous experience dari data set dan label. Oke? Nah, reinforcement learning itu mempertimbangkan future data, future action, future reward, bukan cuma prior, ya. Dan dia juga mempertimbangkan exploit versus exploration. So, bentuk yang paling sederhana dari exploit versus explore itu kita sebut multi-arm-bandit problem. Oke? For sake of historical, kalau kita bilang multi-arm bandit problem, kalian pernah main game nggak kayak ada game misalnya kalau ke mall gitu ya, terus ada yang beginian nih.
atau ya, ini gambarnya jelas ya. Yang ini nih. Kalau saya put action tarik ke bawah, kita langsung dapat reward-nya gitu. Banyak game seperti ini kalau kalian ke mall, nah ini yang analog ya, tapi sebenarnya sekarang udah banyak yang digital tuh. Jadi misalnya dia kasih putaran roda gitu. Kalau saya klik, nanti rodanya berhenti di mana, ada jarum penunjuk atau whatever the gameplay. Oke. Nah, ini artinya apa? Agennya dia harus klik satu action atau dia harus do satu action. Setelah actionnya dilakukan, saat itu juga dia dapat reward. Oke. Pasti mesin ini itu ada logiknya di belakang atau ada rules-nya. Tapi rules-nya kita nggak tahu. Oke. Dia bisa pakai probability distribution sebagai rules-nya. Dia bisa pakai rule base atau kayak kalau udah kebanyakan stop gitu ya. Atau dia pakai randomized probability distribution. Nah, problemnya buat agent, dia nggak tahu rules apa atau probability distribution apa yang dipakai oleh mesin untuk ya menghasilkan reward, oke? Atau untuk memberikan reward. So bayangkan ada multi arm bahwa kalian main ini secara bersamaan, oke? Anggap kalian squid-nya ini ya. So bagaimana cara kalian memaksimalkan reward? Kalau di sini tuh biasa kalau di mall itu di gameplay-nya itu dapat apa ya? Dapat poin gitu ya. Nanti bisa ditukar jadi barang-barang atau jadi uang gitu. So bayangkan ini adalah multi arm bandits ya. Jadi mesinnya itu ada logiknya. Logiknya bisa beda-beda setiap mesin, oke? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita modal matematiknya ini, ya? Jadi once kalian dapat multi arm bandit problem, selalu pikirin gameplay seperti ini yang sederhana. Dan ini mirip sekali dengan restoran yang saya cerita tadi, atau kasus di healthcare misalnya. Oke, jadi ini cuma analogi supaya kita bisa formalize problemnya secara formal dengan matematik. Oke, so multi arm bandit itu many single arm bandit. Oke, jadi sekali action keluar hasil tapi many, kayak contoh tadi. Oke, jadi kita selalu ada tuple. Oke, tuple itu pasangan value. Misalnya kalau saya kasih action, saya tarik dia punya, misalnya saya tekan tombol atau, maka itu kita sebut action, dan pasti rewardnya setelah kita action kita tahu rewardnya. Oke, tapi problemnya adalah saya tidak tahu mesin itu ngeluarin rewardnya ini aturannya apa, logikanya apa, apakah dia pakai probability distribution yang unknown, oke? Atau dia pakai rules, kita nggak tahu, oke? So yang kita tahu adalah kita bisa lakukan certain action, oke? Yang kita sebut arms lah ya, jadi kayak kita narik-narik tangan kita, tombol dan lain-lain. Nah problemnya adalah rewardnya itu dihasilkan oleh unknown probability distribution, oke? Ini bahasa yang paling aman untuk bilang saya nggak tahu rules-nya di belakang. Jadi saya bilang unknown probability distribution. Nah, pada setiap waktu saya bermain game itu, oke, pada waktu T, nah agentnya, AI agentnya itu akan memilih action apa, oke, dan nanti dia pasti dapat reward T. Ya. Pada waktu T saya bilang AT, nanti pada saat saya action, saya akan dapat RT. AT ini space-nya kita sebut A gede ya, ini A Greek ya, yang besar ini. Sedangkan arti space pilihannya itu adalah arti AT. Jadi pasti terbatas pilihan space-nya. Misalnya action-nya cuma on off gitu ya. Action-nya pasti kecil, reward-nya juga pasti terbatas space-nya. Oke. Nah, tugas multi-arm bandit AI agent itu adalah bagaimana memaksimalkan cumulative reward. Atau saya jumlahkan semua reward-nya, ini harus maksimal nih nilainya. Oke.
Again, jangan takut sama matematiknya. Nanti pada saat kalian akan happy nanti setelah kalian mengerti konsepnya, balik ke matematiknya ternyata oh memang ini bahasa terbaik untuk jelasin gitu. Bahwa cumulative reward adalah sumasi, oke, dari individual reward selama waktu T. Oke. So pertanyaannya multi-unbounded problem adalah bisa nggak kita desain strategi ya dalam ekspektasi untuk waktu T, misalnya saya bermain 1 jam, 2 jam, oke, bisa nggak saya maksimalkan reward-nya, kumulatif reward-nya, oke? Ingat, dalam kehidupan, dalam masalah ini selalu ada masalah exploit versus explore, oke? Jadi kita harus punya selection strategi untuk memilih action pada waktu T, oke? Yang membalance antara exploit dan explore. Karena kalau kita cuma exploit, kita missing mesin lain yang kita bisa explore, dan begitu pun sebaliknya. Jadi trade-off antara exploit, explore pasti terjadi. So, nanti di pertemuan berikutnya kita akan formalize problem multi-unbounded ini menjadi Markov decision process. Makanya kemarin saya minta kalian untuk lihat apa itu Markov chain dan apa itu Markov decision process. Tapi multi-unbounded ini adalah contoh paling simple dari MDP atau Markov decision process. Oke. Environment di dalam MAB atau multi-unbounded problem itu tidak punya state. Oke. Jadi environment-nya atau kumpulan mesin-mesinnya itu nggak ada state-nya. Kalau saya tarik arm-nya, dia langsung ngasih reward-nya. Oke. Jadi meskipun dia mungkin memiliki suatu kayak histori ya. Jadi kalau misalnya ada mesin nih, kalian tekan-tekan terus, punya data historinya, meskipun kita bisa dapatin state-nya, oke, atau logiknya di belakang, logiknya itu statik, nggak berubah. Makanya dibilang bahwa environment-nya tidak punya notion of state, bukan artinya tidak punya state, tapi state-nya statik. Oke? Logik di dalam mesin gamenya itu aja gitu. Oke? So, kita harus enable agent-nya untuk buat action decision ya, sehingga memaksimalkan reward. Nah, bisa dibilang kita membuat policy function, oke, untuk agent state. Nah, jadi agent itu harus punya arm selection strategy yang biasanya kita define di dalam bahasanya reinforcement learning itu sebagai policy. Ingat pelajaran pertama bahwa policy itu adalah suatu fungsi yang memap historical action reward, oke, terhadap state dari environment. Ya, cuma state-nya di sini fix, jadi bukan state yang berubah-ubah gitu ya, bahwa state dari mesin itu fix. Oke, MAB algorithm itu simplest form dari MDP. Kita akan bahas MDP nanti. Biasanya juga MAB ini dipelajari setelah MDP, tapi saya lebih cenderung ikutin bukunya Sutton, bahwa dia ngajarin dulu the simplest form of MDP sebelum masuk ke MDP. Oke? So, di MAB problem atau multi-unbounded problem, kita harus optimize suatu reward dengan kondisi multi-unbounded ya. Jadi kita pengen memaksimalkan kumulatif reward dengan action strategi yang kita lakukan. Oke? Kalau kalian udah nonton video yang tadi pagi saya kirim, harusnya kalian udah kebayang tuh bahwa kita bisa punya strategi greedy atau strategi super greedy atau strategi, banyak sekali strategi kita lakukan. Pertanyaannya, yang mana yang paling banyak kumulatif reward nih? Oke. So, kalau kita bilang exploit dan explore, oke, kalau saya misalnya exploit, saya bisa hitung misalnya setiap action saya dapat reward-nya, tapi kalau saya selain itu juga kita bisa bilang bahwa kalau saya maximizing cumulative reward,
itu sama dengan minimizing total regret. Jadi ini cuma sudut pandang berbeda. Jadi kalau saya main game, saya tekan tombol, saya dapat hadiah gitu ya. Saya senang, oke? Reward-nya yang saya lihat. Tapi kalau saya main game, saya tekan tombol, saya nggak dapat apa-apa, ya, saya kecewa, ya kan? Artinya saya pengen minimize kekecewaan saya. Dan itu sama. Itu sudut pandang yang sama sebenarnya, maximizing cumulative reward dengan minimizing total regret. Nah, gimana kita define total regret? Oke. Jadi kalau saya bilang action value, QA, A-nya itu action ya, value-nya Q, oke. Itu adalah rata-rata reward action. Oke, jadi action-nya kan berkali-kali ya, tapi kalau saya bilang action value dengan strategi tertentu ya, itu nilai rata-ratanya. Tapi kita nggak tahu ya, jadi kita sebut unknown mean reward action. Oke. Matematiknya seperti ini. Jangan takut sama notasi gini, notasi E begini nih. Ya, itu disebut expectation ya, karena nilainya itu berkali-kali. Jadi saya kumpulin dulu nilainya baru saya lihat expectation mean-nya. Oke. Bahasa matematikanya seperti ini supaya kita satu dunia ngerti bahwa oh ini expectation bukan real value, bukan exact value gitu. Bahwa ini expectation dari kalau saya kasih action A, saya dapat reward R. Oke. So, selain itu ada namanya optimal value, V bintang, bahwa optimal value ini adalah action value pada saat action optimal, oke? Atau saya tulis dalam bahasa matematiknya, maximizing action value, oke? Dengan A space, dalam A space, oke? Again, jangan takut ini agak mengerikan memang matematiknya, tapi very intuitif ya. Nah, regret kita define sebagai loss, opportunity loss, ya. Kalau tadi kita bilang reward itu jelas ya. Kalau reward saya tarik, saya tekan tombol dapat hasil gitu di game. Tapi kalau di sini regret itu opportunity loss. Of course, itu akan jadi expectation dari optimal value dikurangi dengan action value pada waktu T. Oke? Dan total regret saya jumlahkan ke semua waktu. Jadi kan saya bermain gamenya misalnya T, nah, saya jumlahkan individual dari regret. Oke? So, kita bisa bilang bahwa kalau saya maximizing cumulative reward sama dengan meminimalkan total regret. Nah, bagaimana kita menghitung regret? Again, kita harus formulasikan matematiknya. Nanti pada saat kalian melihat multi-arm bandit source code misalnya di Git, kalian lihat contoh-contoh misalnya untuk MAB untuk medical recommendation, ya, atau MAB untuk financial. Banyak sekali problem MAB, ada di advertising, ada di e-commerce, ada di macam-macam. Oke. Nah, pada saat kalian melihat nanti formula-formula regret seperti ini dan kalian lihat source code implementasi, itu kalian akan happy. Karena penjelasan formalnya jelas. Ini agak berbeda dengan model-model machine learning yang kalian pelajari sebelumnya. Oke, bagaimana kita counting regret? Oke, tadi kita define regret. Terus gimana kita counting regret? Oke, so kita define yang kita sebut NTA. Jadi ada action A, nah, tapi N-nya ini kita define sebagai jumlah selection dari A terhadap step T. Oke? Jadi kalau misalnya NT ini, kalau misalnya saya mau narik, ya, ada berapa jumlah selection option ya yang saya punya untuk action A itu. Oke? Nah, itu kita define sebagai NT. Nah, setelah itu kita define count, oke? Jadi count ini count dari A pada given time T, ya, untuk given actions selection strategy sebagai expectation value dari number of selection, oke? Dan kita define gap, ya, delta A sebagai perbedaan antara A dan optimal dari A.
Jadi kita bilang delta A sama dengan V optimal V ya dikurang action value Q. Dan total regret ya itu adalah jumlah semua over semua action dari gap dan counts. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Sederhana ya. Nanti kalian kalau misalnya mau latihan, kalian coret-coret matematiknya di kertas. Ini semua sudah diformalkan di buku cetak yang kayak Sutton Book atau bukunya Ashwin Rao. Biasanya pakai istilah notasi-notasi berbeda tapi logiknya sama. Oke. Bahwa untuk mengcounting regret begini logiknya. Oke. Nah, algoritma yang bagus itu pasti pengen supaya counts-nya ya, bentar. Oke. Counts-nya kecil, oke. Tapi gaps-nya besar. Ya. So, problem untuk mencari algoritma ini adalah kita nggak tahu gap-nya. Ya. So, akan banyak sekali algoritma varian dari MAB, ya, karena kita nggak tahu gap-nya. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari berikutnya, ya. Misalnya saya bikin algoritma nih, algoritma saya sangat-sangat nggak pernah explore, hanya exploit, ya. Apa yang terjadi terhadap total regret-nya? Dia akan punya linear total regret. Jadi kalau dia terlalu greedy, ya, dia exploit terus, dia akan punya linear total regret. Artinya kalau saya main terus, bisa jadi saya kalah. Tapi kalau algoritmanya forever explore, ya, ini beda ya, never sama forever, ya pasti juga linear total regret, tapi lebih besar regretnya. Oke? So, ada nggak algoritma sehingga saya bisa sublinear total regret, misalnya yang warna hijau. Misalnya awalnya saya greedy, setelah saya tahu ada insight, ada information gain, bisa nggak saya steady gitu loh, lebih banyak explore setelah greedy. Ini banyak terjadi kalau kalian trading saham, oke? Terlalu greedy, in total itu pasti loss, karena nggak pernah explore. Terlalu explore, in total pasti juga loss, ya, karena kalian nggak pernah exploit. So algoritma yang bagus itu selalu balancing antara explore sama exploit. So greedy algorithm, again, greedy serakah. Of course kalian udah kebayang, tapi kita harus define lagi. Dia punya formal mathematical definition supaya kalian kalau baca paper nggak bengong gitu ya. Kalau baca buku nyambung. Nah, jadi take the mathematical definition with open mind gitu ya. Bahwa ada algoritma yang dia bisa estimate action value, oke? Untuk action, jadi estimasi action value dia pokoknya yang yang sekarang aja gitu. Jadi kalau dia udah dapat reward yang bagus, ya, dia estimate bahwa semuanya akan begitu. Kalau misalnya saya main main game di mall tuh, kalau saya ini dapat hadiah itu saya greedy aja terus gitu. So bagaimana kita define mathematical modelnya ya? Jadi bahwa ada suatu action value yang optimal itu sebagai 1 bagi count ya dijumlahkan semua risk-nya. Oke? So semua reward-nya dijumlahkan dengan cara reward averaging. Oke? Nah, greedy algorithm itu memilih action dengan highest estimated value, ya, yang mungkin kalau ditulis dalam matematikanya seperti ini. Oke? Jadi dia selalu milih action dengan highest estimated value. Oke. Greedy algorithm bisa jadi bukan best algorithm karena dia bisa kejebak dalam action yang justru merugikan dia dalam waktu lama gitu ya. Sehingga greedy algorithm itu biasanya linear total regret. Kalau lihat di gambar ini, sebenarnya yang kita pengen yang warna hijau ya, yang sublinear total regret.
bukan yang linear total regret. Nah, greedy ini masuk ke dalam linear total regret. Ada greedy yang dia continue to explore, dia nggak peduli lagi gitu ya. Dia continue to explore pada tiap waktu T. Nah, faktor epsilon ya, ini adalah faktor yang menentukan seberapa greedy dia. Oke, jadi dengan probability misalnya 1, kita bisa ngatur algoritmanya dengan epsilon gitu ya. Jadi kita bisa kontrol seberapa greedy dia dengan epsilon yang didefine sebagai probability. Jadi satu totalnya itu 1 kurang epsilon itu probability-nya ya, probability-nya epsilon. Ingat, kalau probability semuanya totalnya 1 gitu ya. Jadi misalnya dengan probability epsilon saya bisa memilih random action secara uniform dari space A. Oke. Nah, konstanta epsilon di sini itu adalah minimum regret yang proporsional terhadap mean gap. Dia define sebagai ini. Oke. Again, E greedy itu juga linear total regret. Jadi kalau kalian lihat di sini E greedy itu yang warna biru nih. Jadi greedy itu total regretnya gede banget kalau di ke atasin, tapi kalau saya pakai epsilon greedy agak berkurang tapi tetap linear. Harapan kita sebenarnya yang hijau ya, bahwa saya punya di awal-awalnya saya greedy, tapi habis itu steady. Gitu. Ini yang paling bagus in long term dalam jangka waktu time step yang lama. Oke, so model algoritmanya seperti itu. Pasti banyak case-nya, beda-beda implementasinya, tapi algoritma epsilon greedy itu sering kalian temukan. Jadi greedy algorithm, epsilon greedy. Nah, ada faktor yang initialization, optimistic initialization, maksudnya ide simpelnya adalah initialize suatu greedy ya. Ini kalau saya kasih topi ini dia greedy nih. Untuk high value of A. Oke, kalau kalian pengen bayangkan realnya ada di video yang tadi pagi saya kirimin ya. Jadi dia awalnya initialize dengan greedy, terus update action berikutnya dengan incremental averaging. Oke, jadi starting awalnya, oke, dengan counts yang ini dia hitung untuk beberapa counts, dia greedy, habis itu ya dia secara pelan-pelan systematic explore, oke. Jadi dia implement systematic explore. Oke. Tapi strategi ini ternyata juga bisa ke-lock dalam suboptimal action. Oke. Jadi walaupun misalnya awalnya saya greedy, habis itu saya secara incremental averaging, saya explore, bisa jadi juga ke-lock di dalam suboptimal action. Ya, jadi greedy plus optimistic initialization tetap linear total regret. Oke, begitupun dengan epsilon greedy plus optimistic initialization juga punya linear total regret. Ada strategi lain. Nanti kalian lihat strategi-strategi ini ada contoh code-nya di Python. Ya, kalau kalian lihat nanti di slide-nya Aswin Rao dari Stanford, nanti klik aja di sini, akan masuk ke GitHub dari bukunya. Semua yang dijelaskan di sini itu ada contoh code-nya. Nanti kalian bisa coba-coba supaya selain mathematical formulation yang kalian lihat hari ini, kalian juga punya practical understanding di sample code. Oke? So ada yang disebut decaying epsilon greedy, pakai waktu T. Ya. Oke? Jadi dia punya logarithmic total regret. Ingat, dia bukan linear lagi. Jadi logaritmik itu agak landai gitu ya. Oke. Nah, unfortunately algoritma ini kita butuh tahu gap-nya. Gaps. Tadi saya jelasin di depan bahwa gaps-nya itu unfortunately untuk tidak semua case kita tahu. Tapi in case kalian bisa hitung gaps, oke? Maka algoritma decaying epsilon greedy algorithm ini bisa menghasilkan non-linear atau logarithmic total regret, which is menjanjikan. Oke? Kalau kalian mendesain misalnya recommendation engine buat e-commerce atau recommendation untuk healthcare dan lain-lain,
seringkali kita punya advanced knowledge of gaps. Oke? Tapi ada case kita nggak punya advanced knowledge of gap. Jadi kita harus pintar-pintar memilih algoritma mana yang ngasih non-linear total regret. Oke? So, kadang-kadang disebut sublinear total regret. Jadi nggak bisa juga disebut non-linear karena harapan kita itu begini, ya, yang hijau. Kalau non-linear kan kalau kalian ada fungsi kuadratik atau pangkat 3, pangkat 4 itu kan osilasi ya. Jadi kita maunya begini, terus yang hijau nih. Jadi kita sebutnya sublinear algoritma yang kita cari. Oke? So ada masalah, ada lower bound, nanti kita akan bahas ini. Lower bound itu goalnya adalah find algoritma dengan sublinear total regret untuk MAB, ya, tanpa ada prior knowledge dari reward space. Oke? Oke, saya nggak punya prior knowledge dari reward space. Kayak misalnya kalau saya main game beneran di kasino gitu ya, saya nggak tahu berapa total reward orang bisa menang atau berapa total reward orang bisa kalah. Nggak ada knowledge-nya. Oke? Nah, yang kita bisa predik, ya, oke, itu adalah melihat dari sisi lower bound, ya. Performance dari algoritma ditentukan oleh similarity antara optimalnya dan other arms, optimal arm sama other arms-nya. Ya. Nah, bagaimana kita formalkan secara matematik? Ini waktu kalian belajar generative learning di MLID. Pernah saya bahas soal KL divergence, Kullbaer-Leibler divergence. Kalau saya punya probability distribution 2, ya, misalnya yang optimal saya kasih bintang, jadi probability distribution dari reward, A bintang, dan probability distribution yang biasa, A tanpa bintang, okay, maka saya bilang bahwa ada jarak antara probability distribution tersebut, dan jarak itu saya sebut Kullbaer-Leibler divergence. Ini mirip case-nya waktu kita belajar generative learning atau GAN di course sebelumnya. Oke? Jadi dia didescribe dari KL divergence dan gaps. Oke? Tadi kita udah define gaps-nya. So, yang disebut lower bound itu didefine by suatu teorem yang dipropose oleh Lai dan Robbins. Oke? Nah, orang matematik itu sering bikin yang disebut teorem. Teorem itu adalah satu scientific statement, ya, atau scientific facts yang continues to be true until someone prove bahwa kalian salah. Oke? Jadi kalau saya bilang teorem itu adalah sampai saat ini masih benar, tapi apakah dia benar? Jawabannya adalah until someone prove that is wrong. Oke? Itu teorem. So menurut Lai and Robbins, dia bilang asymptotic, kalau saya terusin waktu bermainnya panjang sekali, unlimited ya, T-nya ini. Oke? Itu adalah asymptotic dari total regret, itu at least logarithmic in number of step. Oke? Dari mana dia tahu logarithmic kalau saya bermain unlimited bawah logarithmic? Oke? Pinter ini orang kan? Bahwa dia bilang, coba kamu main game itu, multi-arm bandits ya, masuk ke mall, main multi-arm bandits, main sampai selama-lamanya. Oke? Nah, dia bilang bahwa asymptotic total regret-nya, kalau saya terusin tuh gambar total regret chart yang ini, itu pasti katanya logaritmik. Kalau saya terusin time step-nya ke kanan, si Lai and Robbins bilang pasti logaritmik. Interesting. Dari mana dia come up dengan ini? Oke. Ini yang menarik karena di matematik pasti ada landasannya. Nanti kita akan lihat bahwa ini landasannya adalah Hofding equality. So kita coba lihat contohnya ya.
dari lower bound. Bahwa kalau misalnya saya punya action value key A1, action 2, dan action 3, ya, kalau misalnya nilai action value-nya terspread seperti ini probability-nya, oke, action yang mana yang kita pilih A1, A2, atau A3? Oke, kalau dia semakin presisi kayak hijau, ya, itu semakin kecil, semakin peak gitu ya. Tapi kalau dia semakin terdistribusi, itu kayak yang warna biru. Kalau yang di tengah dia yang warna merah, gitu ya. Action mana yang kita harus pick? Semakin tidak certain atau semakin lebar dia punya probability, ya, itu artinya kita semakin explore, oke? Semakin presisi artinya kita semakin exploit, oke? So, semakin uncertain terhadap suatu action value, itu sebenarnya kita lagi melakukan explore, oke? Dan bisa jadi itu hasilnya lebih bagus dibanding kalau kita terlalu exploit. Jadi kalau kita pilih yang blue action, kita tidak terlalu yakin terhadap value-nya, tapi explore-nya gede, ya. Artinya apa? Kita more likely to pick another action kalau kita di biru gitu ya. Sehingga nanti mungkin kita bisa dapatin best action. Oke. Nah, balik ke upper bound bahwa kalau kita main terus-terusan katanya, pasti ada upper confidence yang dia define sebagai UT ya untuk setiap action value. Sehingga action value-nya itu pasti lebih kecil dari optimal action value tambah upper confidence. Oke. Ini yang disebut Rayleigh law tadi, bahwa pasti akan logaritmik. Artinya kalau logaritmik pasti terbatas gitu ya. Pasti ada upper confidence bounds-nya. Oke. So, dia bisa yakin sekali bahwa kalau kita select action maximizing upper confidence value, upper confidence bound, itu akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, dalam bahasa matematikanya ini nih UCB. Semua itu sebenarnya basisnya adalah teorema Hofding. Ini terkenal sekali di statistik dan matematik. Kalau kalian yang non-statistik, non-matematik, agak baru mungkin jelas tentang teorema ini ya. Tapi ini bisa dibilang sampai sekarang Hofding masih tidak terbantahkan teorema. Oke. Di probability theory, Hofding equality itu bilang gini, bahwa ada upper bound dari probability yang merupakan jumlah individual random variable, tapi deviate dari expected value untuk certain amount. Oke? Ini orang yang bikin teorema ini tahun 1963 sebelum ada AI-an seperti sekarang. Jadi purely dari mathematics. Namanya Wassily Hofding. So, mungkin supaya kalian clear apa itu Hofding equality, misalnya kalian ada random variable X1, X2, X3. Oke? Contoh misalnya pemilihan presiden yang lalu. Setiap hari kita dapat berapa jumlah yang milih Jokowi, berapa jumlah yang milih kandidat lain. Anggap itu X1, X2, sampai Xn. Oke? Dan anggap ada, kita jumlahkan variabel ini, kalau saya jumlahkan sampai Xn gitu ya, saya sebut Sn. Maka Hofding equality bilang gini, untuk semua waktu T, dia bilang, probability bahwa Sn dikurang expectation value dari Xn itu pasti terbound atau pasti terikat ya dari eksponensial pangkat minus 2T kuadrat bla bla bla. Oke? Dari mana dia tahu bahwa itu bounded? Bahwa pasti terbatas gitu. Jadi ini implikasinya banyak ya, bahwa waktu pemilihan presiden saya nggak butuh seluruh data sampai N. Saya hitung aja boundingnya nih. Oke? Bahwa di angka pemilih 200.000, nggak perlu 2 juta pemilih, kita udah tahu yang menang Jokowi. Kenapa? Karena pasti ada bound-nya. Itu dari Hofding inequality. Nah, itu yang dipakai di sini
teorema Hofding inequality bahwa kalau saya punya X1, X2 sampai Xn random variable yang nilainya antara 0 dan 1, oke, dan kita ambil rata-ratanya, ya, maka untuk any U ya, pasti dia bounded dengan nilai epsilon ini, oke. Nah, kalau kita apply Hofding inequality to reward untuk support kita punya multi unbounded, ya, maka kita bisa hitung selection action pada setiap waktu T, okay, dengan N sama dengan number of selection dan mu sama dengan optimal optimal value tadi, apa yang mu itu, ya. Maka kita bisa pakai Hofding inequality dan lihat bound-nya di mana. Oke, sehingga kita bisa hitung upper confidence bound. Wow, menarik kan? Bahwa saya punya UCB, upper confidence bound, bahwa kalau saya pick small probability QA exit UCB, dan kita bisa solve persamaannya dengan Hofding, maka saya bisa ensure dengan select optimal actions waktu T-nya tak berhingga, ternyata memang dia bounded. Oke, kalau saya udah tahu asymptotic bound-nya, dan kita bisa hitung bahwa dia pasti terbatas nilainya. Oke. So, dengan Hofding inequality kita bisa punya UCB1 algorithm untuk arbitrary distribution arm bounded in 0,1, ya. Ini banyak sekali di algoritma, nanti pada saat kalian lihat untuk menganalisa evaluasi dari algoritma MAB. Jadi dia pakai UCB1 untuk achieve logarithmic total regret, ya. Dia bilang pasti bounded, pasti lebih kecil dari satu nilai ini. Oke. Kalau kita bermain dalam waktu yang panjang. Ini ada source code-nya di sini, kalian bisa lihat UCB1 algorithm. Oke. Oke. Mudah-mudahan masih ngikut sampai sekarang. Kita akan lanjut tentang asumsi, bahwa tadi saya bilang di depan bahwa saya tidak tahu menahu, unknown tentang logika bagaimana mesin game tadi menghasilkan reward. Oke, jadi kita nggak asumsi apa-apa tentang itu. Kita bilang unknown. Oke, jadi reward distribution yang saya bilang unknown. Kecuali tadi kita udah bahas bahwa ada bounds-nya, ada upper bounds-nya, UCB. Oke, nah bagaimana kalau saya bilang saya ada pengetahuan tentang mesin itu? Saya bilang, oh saya pernah kerja di perusahaan yang bikin mesin game di mall itu, dia itu pakai Gaussian probability. Oke, semua angka-angkanya itu keluar dari Gaussian. Atau misalnya normal distribution, atau dia bilang, oh ini dia bikin aturan rule base, dan rule base-nya saya tahu. Oke. Nah, once kalian tahu seperti itu, model MAB akan berbeda algoritmanya. Oke. Karena kita udah tahu reward distribution atau reward logiknya. Oke. Nah, kalau kita bilang bahwa dia adalah probabilistik, reward distribution-nya itu adalah probability, ya. Ada fungsi probability yang dia pakai. Oke. Maka saya bilang bahwa itu disebut Bayesian bandit. Oke. Banyak sekali problem di industri yang bisa solve dengan Bayesian bandits anyway. Oke. Jadi nanti kalian akan belajar ini in reality waktu kalian lihat MAB, kalian akan banyak ketemu dengan Bayesian bandit. Karena kita bisa memilih probability rewards, ya, distribution PR ini. Saya coba-coba dan pasti probability distribution-nya itu ada parameternya yang saya bisa adjust dengan saya punya historical data atau HT, ya. So, dengan Bayesian bandit, asumsi terbesar kita adalah bahwa reward distribution itu adalah probabilistic distribution function. Oke. Nah, dengan posterior guide exploration, misalnya dengan upper confidence bound, kita bisa turn masalahnya jadi Bayesian UCB atau probabilistic matching. Ini yang sering disebut Thomson sampling. Oke. So, kenapa kalian harus belajar ini sampai ke sini?
Karena nantinya pada saat kalian punya problem real, misalnya kalian ngerjain healthcare service recommendation, atau misalnya kalian ngerjain stock market prediction, atau kalian ngerjain case-case yang real kayak misalnya dynamic pricing untuk e-commerce, ya, maka kalian harus memodel data kalian dengan memilih problem yang paling mendekati real world dari case kalian yang kalian kerjain, gitu ya. Bisa jadi dia Bayesian dengan UCB, bisa jadi dia Thomson sampling. Itu harus ada latar belakang untuk memilihnya, gitu. Oke. So kalau kita punya prior knowledge terhadap R, misalnya saya punya data mengenai reward-nya dalam 3 tahun terakhir, ya, maka itu bisa lebih akurat, ya. Kita punya Bayesian bandits. Oke, kita ambil contoh. Misalnya saya bilang, let's assume bahwa reward distribution-nya itu Gaussian function. Nanti kalau kalian lupa Gaussian function kayak gimana, cari di internet. Fungsi Gaussian itu rumusnya pasti ada sigma, ya, ada lebarnya, sama ada tingginya. Oke, nah, anggap distribusinya seperti ini. Nah, kalau saya anggap dia reward distribusinya Gaussian, kita bisa compute posteriornya. Coba lihat detailnya di sini. Oke. Sehingga kita bisa menentukan action strateginya yang maximize expectation sebagai ini. Oke, menarik kan? Jadi saya punya fungsi action strategi berdasarkan Gaussian yang parameter ininya bisa saya update, saya ubah-ubah, ya. Oke. Selain dari Bayesian UCB, juga ada probability matching, bahwa saya pilih action berdasarkan probability yang menghasilkan optimal action. Oke. Oke, probability matching. Saya ulang bahwa kita memilih action A sesuai dengan probability sehingga A itu adalah optimal action. Jadi kita anggap probability matching-nya itu seperti polisi P, ya. Yang kalau saya kasih historical T, dia akan ngasih AT plus 1. Oke? Dan itu adalah probabilistic function. Nah, probability matching ini adalah optimistik terhadap uncertainty atau ketidakpastian. Oke? Kalau kalian pernah belajar information theory, semakin tidak pasti suatu action atau semakin chaotic lingkungan sekitar kita, sehingga itu probability untuk memaksimalkan jauh lebih besar, atau dalam bahasa information theory-nya itu disebut entropy. Higher the entropy, ya, kita punya higher kita punya certain action untuk memaksimalkan result. Mungkin terlalu ini bahasa saya, tapi nanti kalian akan lihat bahwa kalau semakin pasti kondisinya, semakin berkurang kita punya opportunity. Ya, semakin tidak pasti justru makin besar. Oke. Nah, tapi probability matching ini biasanya susah untuk dihitung. Biasanya kita lebih ke Bayesian bandit karena susah untuk dihitung dari posteriornya, dari data ini. Tapi ada method yang sering dipakai yang disebut Thomson sampling. Jadi dia implement probability matching, dia pakai Bayes law untuk compute posterior distribution, dia sample reward distribution dari posterior, dia estimate action value, gitu ya. Setelah itu dia bisa define action strateginya sebagai ini. Oke. Thomson, dia juga achieve Ley-Robin lower bound rules atau theorem. Ini menarik sih, Ley-Robin ini jago ini orang ini. Oke. Kalian bisa lihat contoh code-nya, Thomson sampling untuk Gaussian distribution dan untuk Bernoulli. Bernoulli ini another probability distribution, ya, selain Gaussian. Nanti search di internet apa itu Gaussian dan apa itu Bernoulli. Maksudnya itu adalah pilihan reward distribution yang kalian bisa pilih, tergantung case-nya. Oke, so next adalah gradient bandit algorithm. Nah, kalau yang tadi UCB dan Thomson sampling. Nah, sekarang ada algoritma gradient bandit
yang pakai stochastic gradient ascent. Ya. Kalian pernah belajar stochastic gradient descent sebelumnya, dan stochastic gradient ascent waktu belajar GAN. Ya. Nah, sekarang ini kita stochastic gradient ascent ini adalah satu fungsi, satu metode untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi yang kita tidak ketahui, tapi kita punya sampelnya. Oke? Jadi, kalau saya bisa hitung suatu skor parameter, saya bisa nyari pakai stochastic gradient ascent, ya, nilai maksimum dari skor. Oke? Nah, bagaimana dia define skor? Dia buat objective function yang akan dimaksimalkan. Dia sebutnya expected reward. Oke? Nah, expected reward itu dia define sebagai ini, sebagai dengan P adalah probability untuk taking action. Oke. Stochastic policy-nya itu diatur oleh P, yaitu fungsi, ya, suatu fungsi dari skor. Fungsinya dia udah define seperti ini. Oke. Ini kalau kalian belajar di statistik dan probability, ini kayak fungsi softmax, ya, kayak score function itu kayak represent relative value action based on reward-nya. Oke. Ini kayak softmax kalau kalian lihat di pelajaran neural network sebelumnya. Okay. So, setelah dia define score parameter, dia berusaha mencari nilai maksimum skor dengan stochastic gradient ascent. Ini adalah metode optimisasi yang sudah common seperti stochastic gradient descent. Perhitungan gradiennya, oke, kalau kita punya objective function, terus kita pakai SGA, stochastic gradient ascent, pasti kita harus menghitung gradiennya. Gradiennya dia pakai chain rule of calculus, dia bisa menghitung gradiennya secara kira-kira seperti ini hasilnya. Oke? Dan dari softmax, dia bisa sederhanakan bentuknya. Nggak usah worry sama matematiknya, intinya ini kita pakai stochastic gradient descent, kita define objective function based on score. Ya, that's it. Kita nggak akan implement SGA-nya manual, pasti ada function kita panggil di Python. So don't worry about this. Kita cuma formalize matematiknya supaya bahasanya sama untuk semua kita. Oke, setelah itu dia update score-nya dengan stochastic gradient ascent. Oke, ada contoh code-nya untuk gradient bandit algorithm ini. Ya, nanti kalian bisa klik di slide-nya, lihat contoh code-nya, kalian jalanin aplikasinya. Intinya dari stochastic dari gradient bandit algorithm ini adalah define satu score function, oke, dan maximize score function tersebut dengan stochastic gradient ascent. Oke, so ada beberapa algoritma tadi kalian pelajari. Nah, tapi bisa nggak kita di dalam multi-arm bandit itu mengeksplor, ya. Tadi itu kita exploit, sekarang bagaimana teknik mengeksplor? Oke. Explore itu paling bagus, ya, kalau saya mau try something new, itu saya explore duluan gitu, ya. Ada nggak informasi saya bisa dapatkan di depan? Bisa nggak saya quantify value dari informasi tersebut? Bahwa itu informasinya bagus atau enggak. Dan ini natural banget juga buat semua kita, ya. Bahwa kalau kita adalah decision maker, sebelum kita make decision, oke, bisa nggak kita dapat informasi di depan sehingga decision kita bisa lebih baik nanti long term reward-nya. Oke. So di reinforcement learning itu pasti kita berharap kita punya information value. Oke. So information gain dalam situasi yang tidak pasti itu sangat berguna gitu. Oke. Kalau kita tahu value dari information, kita bisa memanage exploration dan exploitation itu secara optimal. Tapi kalau saya nggak punya informasi, itu sulit untuk saya balancing explore dan exploit. Bagaimana kita define information state? Oke, so
Misalnya kita anggap bandit problem itu adalah one step decision making problem, bahwa setiap saat kita harus decide action-nya, kita harus make decision, dan kita juga mikirin bahwa kita make decision-nya itu one at one time, tapi sequential ke depan gitu ya. So pada saat waktu T saya make decision AT, nanti waktu berikutnya saya make decision AT plus 1, terus begitu ya. Tapi at one time, saya cuma one decision. Oke, kalau kita anggap bandit seperti itu formulasinya, maka kita bisa define information state, anggap dia sebagai S, ya, sebagai statistik dari history. Jadi ada fungsi statistik F dari history. Ingat, history itu selalu kita define sebagai action dan reward pada waktu T. Oke? Dan dia bisa summarizing semua informasi sebelumnya. Kita kalau punya history data, ya, maka kita bisa hitung information state-nya. Oke? Setiap action A menyebabkan transisi, misalnya saya berubah dari AT ke AT plus 1, maka dia akan merubah, dia akan memiliki new information state. Oke? Dan setiap action yang menyebabkan suatu transisi dari information state, oke, itu didefine probability-nya sebagai P, A, S, S action. Oke. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut pada saat kita belajar Markov decision process. Rencananya di pertemuan ketiga kita akan belajar Markov decision process. Jadi information state ini hanya pengantar terhadap Markov decision process. So, contoh misalnya di Bernoulli Bandits, kita bisa kasih information state sehingga kita bisa mengukur algoritmanya bisa bekerja dengan information state. Oke. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang MDP di pertemuan ketiga, ya. MDP ini akan formalize general problem. Kalau bandit itu adalah simplest form of MDP problem atau Markov decision problem, ya. MDP ini adalah generalization dari reinforcement learning problem, ya. Kita akan belajar nanti di pertemuan ketiga. Oke, ada banyak nanti implementasi dari MDP kayak model free reinforcement learning, key learning, atau Bayesian model based reinforcement learning. Kita simpan untuk pembahasan berikutnya. Juga ada model dengan information state itu bisa memodifikasi Bernoulli Bandits menjadi bias adaptive Bernoulli Bandits. Oke. Tapi sebelum bisa belajar ini sebaiknya belajar MDP dulu. Kita nggak akan menghafal algoritma, cuman kalian harus bisa memetakan use case yang kalian kerjain dengan algoritma reinforcement learning yang tepat. Oke, so kita udah belajar bandit algorithm, ya. Kita simpan dulu information state space untuk MDP nantinya. Hari ini kalian udah belajar tentang naive exploration, epsilon greedy, optimistic initialization, optimism in uncertainty dengan UCB, Bayesian, probability matching, dan gradient bandit algorithm. Information state hanya pengantar untuk MDP, bahwa kalau kita punya historical data, kita bisa memodifikasi bandit algorithm menjadi lebih baik. Semua yang kalian pelajari itu sebenarnya disummarize sebagai contextual bandit problem, bahwa ada, kalau tadi misalnya saya cuman bandit problemnya itu adalah cuman action dan reward, sekarang kalau contextual bandit problem saya generalize more dengan 3 tuple, oke? Bahwa ada state of information. Cuman untuk memodel masalah ini kita butuh Markov decision process. Oke. Untuk yang simplest bandit itu cuman AR, nggak ada S-nya. Oke. So nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang contextual bandit pada saat kita udah belajar tentang Markov decision process. Oke. So materinya sampai di sini. Untuk pertemuan kedua kalian bisa cari dapat slide-nya di sini. Kalau kalian mau lihat-lihat course di luar sana, saya udah taruh di sini juga, ada CME 241 dari Stanford, David Silver course,
DeepMind sama Stanford. Di sini ada bukunya. Untuk baca-baca lebih lanjut, kita udah di pertemuan kedua. Minggu depan kita akan bahas Markov Decision Process. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Pada saat kalian ngerjain case, misalnya ada tugas dari kantor bikin advertising, ya, bagaimana kalian bikin recommendation produk apa yang kalian tampilkan ke users, oke? Misalnya kalian bikin e-commerce atau bikin health service, terus kita bikin recommendation. Nah, salah satu teknik yang dipakai untuk personalized recommendation itu adalah multi-unbounded problem, yang kita bisa model dengan information state sehingga kita bisa lebih personalized dari historical usernya. Oke? Nah, setiap case waktu belajar reinforcement learning itu jangan hafalin matematiknya, tapi understand konsepnya, sehingga waktu kalian dapat problem, kalian ngerjain real problem, kayak tadi di health service recommendation, kalian bisa cari model yang paling tepat dengan availability data yang kalian punya. Kalau kalian punya prior history data, then good. Artinya mungkin kalian bisa pakai satu jenis algoritma. Kalau kalian nggak punya, then apa opsinya? Oke? Seperti sering saya katakan bahwa AI ini bukan programming, ya. Jadi once kalian dapat bisa define problem reinforce-nya, nah kalian cari paper yang menyelesaikan problem itu, oke? Dan udah banyak contoh code-nya. Dan don't worry about code, nanti kalian lihat di contoh-contoh code dari Aswin Rao. Worry about understanding the problem. Jadi kalau dapat tugas bikin recommendation, bikin mungkin apalah, bikin prediction yang butuh reinforcement learning, understand problemnya dan mapping dia dengan Markov decision process atau kalau simplest formnya adalah multi-unbounded problems. Once kalian locate problemnya ternyata bisa di-solve oleh Bayesian bandits misalnya, atau misalnya gradient bandits misalnya, dan kalian nyari contoh implementasi sebelumnya dan implement di data kalian. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita close. Izin Pak Risman. Silakan, silakan. Tadinya saya mau tanya bagaimana cara membaca mathematical notation, tapi Pak Risman sudah menjelaskan yang statement terakhir Bapak. Berarti dari kami, apakah masih penting Pak untuk bisa membaca semua mathematical notation dari rumus-rumus di materi-materi Pak? Mathematical notation itu kan sebenarnya supaya formal ya, supaya saya di Indonesia, teman saya di Korea, teman saya di US punya understanding yang sama kan. Bukan tujuannya bahwa kita harus bisa derive itu gitu atau membuktikan itu, bukan. Oke? Mathematical notation yang kita lihat hari ini dan ke depan nantinya ya, itu supaya saya bisa formalize problemnya secara matematis, oke? Sehingga pemahaman setiap orang itu sama, bukan untuk membuktikan, gitu ya. So misalnya contoh, misalnya kita nanti dapat case ya, misalnya kita akan bikin stock prediction, oke? Bahwa saya pengen predict stock dari satu company, kemudian terus saya akan lihat ada data historinya nggak, oke? Bahwa orang yang beli ini untung apa enggak. Ingat, history itu kan action dan reward, gitu kan? Oke, dia lihat lagi, ada data ini enggak? Nah, once kita understand problem itu, kita akan cari model reinforcement learning yang pas, gitu. Oke? Nah, bagaimana waktu kita mencari itu,
kita kan lihat, oh dia punya information state, dia punya prior data set, gitu kan. Nah, ternyata problemnya, oh ini jelas nih, problemnya menjadi bandit problem. Nggak semua problem itu bandit problem ya. Ingat, bandit problem itu kan kalau state-nya itu nggak ada. There's no notion of state, tapi kita bilang ada yang mengenerate, ada rule yang mengenerate itu, dan rule-nya itu fix kan. Nggak semua problem seperti itu, tapi once kita tahu bahwa ini bandit problem, dan waktu kita nyari solusinya, waktu kita nyari papers atau nyari contoh implementasi, kita mengarah ke bandit, gitu ya. Kita ngarah ke MAB problem. Tapi kalau ternyata dia bilang, oh ternyata dia punya state, dan state-nya ini nggak bisa fix ya, karena berubah, karena stok itu bisa jadi, misalnya ada berita company itu begini, dan nilai stoknya bisa naik atau turun, artinya dia nggak fix state-nya gitu kan, artinya dia bukan bandit problem. Kita harus lihat di MDP. Jadi proses memodeling dengan reinforcement learning itu adalah memapping use case kita dengan problem statement yang benar di dalam reinforcement learning. Setelah problem statement yang kita tahu, baru kita cari algoritma apa yang kita bisa pakai. Jadi bukan untuk membuktikan matematiknya ya. Cuma unfortunately tidak ada cara lain memformalisasi pemahaman kita tanpa persamaan matematik tadi. Tapi jangan intimidated sama itu. Oke? Baik, Pak. Berarti kalau kita belajar bagaimana cara untuk membaca notion matematik itu masih oke ya, Pak ya? Masih Bukan. oke, masih oke, masih oke. Siap. Jadi misalnya kalian mau cari penjelasan non matematik dari multi ambandit, tadi pagi saya udah kirim kan? Siap. Ya, nanti keluar tuh, oh ternyata ada algoritma greedy, ada epsilon greedy, ada algoritma lainnya gitu. Nah, memapping use case kalian ke jenis algoritma itu jauh lebih penting. Siap. Nanti pada saat nyari solusi, kalian nyari greedy algorithm for recommendation. Dapat sampel implementation-nya, oh ternyata cocok dengan data yang kalian punya, dan kalian implement. Oke? Siap. Jadi selama belajar reinforcement learning itu, lihat case-nya, asumsinya. Oke? Misalnya multi ambandit, asumsinya apa? Kalau misalnya ada konsep kalian belum jelas, cari versi non matematiknya di YouTube banyak kok. Siap, Pak Risman. Ya. Ada lagi? Pak Risman izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, kalau pemilihan base strategi berarti berdasarkan eksperimental ya, Pak? Coba-coba apa gimana, Pak? Oke, kalau di multi ambandit kita udah tahu bahwa asumsi problemnya ya, bahwa kita bermain dengan banyak arms, ingat tadi yang di awal ya, kayak main game tapi tangan kita banyak gitu ya. Tapi mesin itu kita tahu bahwa state-nya fix. Cuman masalahnya kita nggak tahu state-nya itu apa gitu. Oke? Nah, kita algoritma multi ambandit itu algoritma untuk mencari optimal strategi bermain sehingga kita bisa menang gitu kan. Nah, ternyata algoritmanya harus balancing antara explore dan exploit. Kalau exploit kita greedy, ya, explore kita harus balance tuh. Gimana cara balance-nya? Ada epsilon greedy, ada tadi beberapa algoritma kalian pelajari. Nah, tugas kalian nanti jadi AI engineer itu mencari untuk kasus kalian yang kalian mau modelkan, mencari algoritma yang tepat, yang paling mendekati itu. Oke? Karena tidak ada satu algoritma cocok untuk semua case. Cukup jelas nggak? Atau masih... Baik, Pak. Berarti dicari case yang cari pendekatan ya, Pak, ya? Berdasarkan pendekatan yang ada ya, Pak? Ya, karena case kalian bisa jadi kalian nggak punya data historical. Oke? Bisa jadi nggak fail to asumsi bahwa mesinnya rule-nya fix.
Artinya bukan multi-unbounded itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini memapping antara use case kalian dengan available algorithm reinforcement learning. Itu kerjaan kalian sebagai AI engineer. Kalau sebagai AI research engineer, kalian akan membuat model baru. Tapi kalau sebagai AI engineer, itu menggunakan existing algorithm untuk use case dan constraint yang kalian punya di use case. Oke? Tadi Edwin udah highlight masalah matematiknya, is not mathematical problem. Jadi coba kalian misalnya ngerancang, anggap diri kalian itu arsitek dari recommendation system di Tokopedia misalnya. Kalian bayangkan dia punya historical data apa? Oke? Bahwa ada produk, ada history dari usernya. Oke? Dan waktu kalian mapping data yang ada untuk bikin recommendation, kalian come up dengan ini paling mendekati modelnya adalah gradient bandits. Kenapa? Karena kalian bisa ada score-nya. Score fungsinya bisa kalian define. Artinya kalian harus nyari di papers, ada nggak recommendation system, product recommendation based on multi-unbounded gradient algorithm. Jadi kayak gitu diskusi kalian as the AI engineer. Oke? Jadi perbanyak sampel-sampel case, kalian bisa mulai start lihat multi-unbounded for healthcare recommendation, multi-unbounded for stock prediction, multi-unbounded for product recommendation. Lihat problem statement dan kasus yang kalian punya. Habis itu search for algorithm sama model yang tepat. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sesi kedua. Sebelum masuk ke sesi ketiga tentang Markov Decision Process, saran saya kalian nonton YouTube channel yang saya kirim mengenai Markov Chain dan Markov Decision Process. Supaya nyambung antara visual dan matematiknya. Karena kita ngikutin materi dari Stanford, dia formalize matematiknya. Tapi tugas kalian untuk nyari konsepnya, yang lebih mudah kalian mengerti di YouTube ya, banyak kok contohnya untuk MDP. Sampai ketemu di pertemuan ketiga mungkin 2 minggu lagi dari sekarang.